Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Faisal Pertama dan teman saya. Halo, saya Echa Febri Justina. Halo, saya Nazlia Tuti Anggraini. Nah, di sini kami ingin mengajak kalian semua untuk lebih mengenali organ genitalia kita semua. Apa itu organ genital? Organ genital ialah organ yang berperan dalam sistem reproduksi. Organ ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu organ genital eksternal dan organ genital internal. Organ genital eksternal, organ yang terlihat dari bagian luar. Sedangkan organ genital internal, organ yang berada di dalam tubuh dan berperan dalam proses reproduksi. Untuk pria yaitu eksternalnya ada penis dan skrotum, dan internalnya ada testis, epididymis, vas deferens, dan lain-lain. Sedangkan pada wanita untuk eksternalnya ada vulva, dan sedangkan internalnya ada vagina, cervix, rahim, tuba fallopi, dan ovarium. Apa itu prostat? Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kenari yang terletak di dasar kandung kemih. Pada pria, kelenjar ini terdiri dari dua lobu simetris dan mengelilingi bagian pertama dari uretra yang mengalirkan urin ke kandung kemih, dari kandung kemih ke penis. Uretra juga mengalirkan air mani yang merupakan cairan yang mengandung sperma. Apa aja sih anatomi fisiologi dari prostat? Yang pertama yaitu testis. Testis adalah organ tempat produksi sperma, spermatogenesis yang terletak di skrotum. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang berada di bawah simfisis pubis yang berfungsi untuk menampung testis. Yang ketiga adalah penis. Penis merupakan berfungsi untuk mengalirkan urin dan sebagai organ bersanggama. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah lanjutan dari epididymis dengan lapisan otot polos tebal. Selanjutnya adalah kelenjar bulbouretral. Kelenjar ini terletak di bawah prostat yang mengeluarkan cairan untuk menetralkan sisa asam urin pada uretra. Salah satu penyakit yang paling sering terjadi pada laki-laki ialah kanker prostat. Nah, ini dia penjelasannya. Sekarang kita akan membahas apa itu kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker yang terbentuk di sel-sel kelenjar prostat. Sebagian besar kanker pada prostat awalnya terbentuk dari sel-sel yang melapisi kelenjar prostat, sehingga kanker ini dikenal dengan nama adenokarsinoma asinar. Kebanyakan dari kanker ini tumbuh sangat lambat dan tidak mungkin menyebar, tetapi beberapa kasus dapat tumbuh lebih cepat dan menyebar ke organ lainnya. Kita akan membahas prevalensi kanker prostat. Perkiraan jumlah kasus baru dari kanker prostat yang didiagnosis pada tahun 2020 per 100.000 orang dari masing-masing populasi suatu wilayah. Berikut ini akan ditampilkan peta sebaran kanker prostat di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat nih sebaran kanker prostat dari peta yang sudah ditampilkan tadi. Berdasarkan peta, kanker prostat paling tinggi yaitu di Eropa bagian utara dan Eropa bagian barat. Sedangkan kasus terendah terjadi di Asia Tenggara dan Asia Tengah sampai ke Asia Selatan. Nah, tadi kita sudah membahas nih prevalensi dari kanker prostat. Sekarang kita mau tahu nih, pada usia berapa sih seorang pria dapat terserang di kanker prostat? Kanker prostat umumnya menyerang pria pada usia lanjut, yaitu di atas 70 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan kanker prostat dapat menyerang pria dengan usia produktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kanker prostat. Terdapat 5 kategori kanker prostat. Yang pertama adalah adenokarsinoma asinar, merupakan jenis kanker prostat yang paling umum terjadi, yaitu sekitar 90% kasus. Yang kedua yaitu adenokarsinoma duktal, yaitu jenis kanker yang cenderung lebih cepat tumbuh daripada adenokarsinoma asinar. Yang ketiga yaitu sel kanker transisional atau urotenial. Biasanya kanker jenis ini muncul di kandung kemih dan menyebar ke kelenjar prostat. Yang keempat, kanker sel squamosa. Kanker jenis ini cenderung lebih cepat tumbuh dibandingkan adenokarsinoma. Yang kelima, kanker sel kecil.
Kanker tipe ini merupakan kanker neuroendokrin dan jarang ditemukan. Kita akan membahas kanker prostat berdasarkan luas pertumbuhannya. Berdasarkan luas pertumbuhannya, kanker prostat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kanker prostat lokal. Kanker prostat lokal adalah jenis kanker yang tumbuh di dalam kelenjar prostat dan belum menyebar ke organ lainnya. Kanker prostat lokal dikelompokkan menjadi 3 kelompok risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kanker prostat risiko rendah. Kanker kelompok ini cenderung tidak tumbuh atau menyebar selama bertahun-tahun. Yang kedua, kanker prostat risiko menengah. Kanker kelompok ini cenderung tidak tumbuh atau menyebar selama beberapa tahun. Selanjutnya yang ketiga ada kanker prostat dengan risiko tinggi. Kanker kelompok ini cenderung dapat tumbuh atau menyebar dalam waktu beberapa tahun. Berdasarkan luas pertumbuhannya, kanker prostat yang kedua yaitu adalah kanker prostat lokal stadium lanjut. Kanker prostat stadium lanjut digambarkan jika kanker prostat yang terdapat di dalam kelenjar prostat telah menyebar hingga keluar dari kelenjar prostat. Yang ketiga, kanker prostat metastatik. Kanker jenis ini menunjukkan bahwa kanker yang berada di kelenjar prostat telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tumor yang ditemukan di bagian tubuh yang jauh dari kelenjar prostat disebut dengan metastasis. Kanker prostat paling sering menyebar ke kelenjar getah bening di bagian tubuh, atau juga dapat menyebar ke bagian tulang, dan juga dapat menyerang organ lainnya di dalam tubuh. Berikut ini adalah gambaran dari stadium kanker prostat. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis dan stadium dari kanker prostat. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala dari kanker prostat. Bagaimana sih gejala seseorang yang menderita kanker prostat? Pada stadium awal kanker prostat seringkali tidak bergejala. Saat kanker berkembang dan prostat mengalami pembesaran, gejala yang mungkin dialami antara lain buang air kecil lebih sering pada siang dan atau malam hari, kesulitan buang air kecil, mengalami urgensi untuk buang air kecil, kencing bocor, terdapat darah dalam urin atau air mani, serta mengalami masalah ereksi. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan risiko kanker prostat. Yang pertama yaitu terjadinya pertambahan usia. Yang kedua yaitu etnis. Kanker prostat lebih sering terjadi pada pria kulit hitam di Afrika daripada pria kulit putih, dan paling jarang terjadi pada pria di Asia. Yang ketiga, faktor riwayat keluarga dengan kanker prostat. Yang keempat, terjadinya mutasi gen tertentu. Yang kelima, kelebihan berat badan. Yang keenam, faktor tinggi badan. Dan yang terakhir yaitu tingginya kadar hormon insulin. Bagaimana sih kanker prostat dapat didiagnosis? Kanker prostat dapat didiagnosis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis ini juga disebut dengan pemeriksaan colok dubur. Yang kedua, melakukan pemeriksaan darah PSA atau prostat spesifik antigen. Dan yang ketiga, dapat melakukan pemeriksaan radiologi seperti USG, MRI, dan CT scan. Dan yang terakhir adalah melakukan biopsi. Berikut ini akan ditampilkan hasil pemeriksaan CT scan pada kelenjar prostat. Hasil yang ditampilkan adalah berupa hasil gambaran prostat normal maupun gambaran CT scan dengan kasus kanker prostat. Sekarang kita akan membahas tentang wanita. Lebih tepatnya kita akan membahas organ genital pada wanita. Apa sih itu serviks? Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Serviks berperan penting dalam reproduksi wanita seperti membantu bayi dalam persalinan, melindungi rahim dari infeksi, dan menghasilkan lendir serviks. Apa aja sih anatomi fisiologi serviks? Yang pertama adalah vulva. Vulva terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, dan kelenjar vestibular. Mons pubis adalah area lemak di atas tulang kemaluan. Selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran fibromuskular fleksibel yang membentang dari vulva hingga leher rahim. Selanjutnya ada uterus. Uterus terdiri dari korpus dan serviks.
Bagian atas korpus disebut fundus, sedangkan istimus menghubungkannya dengan serviks. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah gonad wanita yang berperan dalam gametogenesis dan sekresi hormon seks. Dan yang terakhir ialah tuba fallopi. Tuba fallopi menghubungkan ovarium dengan rahim, terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan istimus. Ada juga nih penyakit yang menyerang genital pada wanita, yaitu penyakit kanker serviks. Nah, mari kita dengarkan penjelasannya. Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang berasal dari leher rahim. Kanker serviks ini juga sering disebut sebagai kanker leher rahim. Menurut Global Cancer Observatory tahun 2022, kanker serviks merupakan kanker yang berada di ranking keempat menjadi kanker yang sering dijumpai pada wanita di seluruh dunia. Diperkirakan lebih dari 600.000 kasus baru dan lebih dari 300.000 kematian disebabkan oleh kanker serviks. 90% kanker serviks dijumpai pada negara berkembang yang berpenghasilan sedang dan rendah. Lalu bagaimana dengan kasus di Indonesia? Kita bisa lihat dari data ini, menurut Global Cancer Observatory di tahun 2022, kanker serviks di Indonesia sudah menempati ranking keempat menjadi penyebab kematian di Indonesia. Sebanyak lebih dari 30.000 kasus baru dan lebih dari 20.000 kematian disebabkan oleh kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh di leher rahim. Kanker ini berasal dari sel epitel, yaitu lapisan terluar dari leher rahim. Lebih dari 99% sel kanker ini berasal dari virus HPV atau kita sebut dengan Human Papilloma Virus. Virus HPV yang paling sering teridentifikasi adalah virus HPV tipe 16 dan tipe 18. Kanker leher rahim atau lebih dikenal dengan kanker serviks merupakan kondisi ketika pertumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim yang tidak terkendali. Kanker serviks ini disebabkan oleh persisten dari Human Papilloma Virus oncogenik. Kanker serviks secara umum menyerang pada wanita usia subur, yaitu usia dari 30 tahun hingga 39 tahun. Berdasarkan kaitannya dengan kanker serviks dan resi prakankernya, HPV dikelompokkan menjadi tipe resiko tinggi dan tipe resiko rendah. Lebih dari 75% kasus kanker serviks disebabkan oleh HPV resiko tinggi, yaitu pada tipe 16 dan tipe 18. HPV oncogenik memiliki sifat yang dapat mengembangkan resiko kelainan sel menjadi tingkat tinggi, di mana sel ini dapat berkembang dalam durasi waktu sekitar 10 hingga 15 tahun jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Adapun faktor resiko terjadinya infeksi HPV, yang pertama yaitu disebabkan oleh aktivitas seksual yang dilakukan pada usia dini, yaitu pada usia kurang dari 20 tahun. Menurut penelitian, akan meningkatkan resiko terkena infeksi HPV 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan usia di atas 20 tahun. Kemudian yang kedua yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Yang ketiga yaitu penggunaan kontrasepsi KB hormonal, di mana menurut penelitian akan meningkatkan resiko terkena infeksi HPV 3 kali lipat dibanding penggunaan KB kontrasepsi yang non-hormonal. Dan yang keempat yaitu pada wanita yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, di mana akan meningkatkan 2 kali lipat resiko terkena infeksi HPV ini. Adapun gejala kanker serviks ini sendiri, meskipun pada stadium awal sulit untuk terdeteksi, namun sebaiknya kita waspada terhadap tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama yaitu perdarahan vagina yang abnormal, yaitu di luar siklus menstruasi ataupun setelah menopause, dan perdarahan yang terjadi setelah hubungan seksual. Yang kedua yaitu keputihan yang tidak normal, yang berbau atau mengandung darah. Yang ketiga yaitu nyeri setelah berhubungan seksual atau disebut sebagai dyspareunia. Dan yang keempat yaitu nyeri panggul dan atau nyeri punggung. Nah, jika mendapati adanya gejala dan tanda-tanda tersebut, maka segera konsultasikan kepada dokter. Lalu, apakah kanker serviks bisa dicegah? Jawabannya, bisa. Kanker serviks dapat dicegah dengan yang pertama, melakukan pencegahan primer, yaitu dilakukan dengan pemberian vaksin HPV, terutama pada perempuan yang belum aktif secara seksual
pada kelompok usia 9 sampai dengan 13 tahun. Yang kedua yaitu melakukan pencegahan sekunder berupa IVA test, pap smear, dan HPV DNA. IVA test atau inspeksi visual dengan asam asetat dilakukan dengan mengoleskan asam asetat atau cuka pada leher rahim, kemudian mengamati perubahannya. Selanjutnya ada pap smear, dilakukan dengan mengambil sampel kecil dari sel serviks dengan menggunakan kuas, kemudian akan diperiksa di laboratorium untuk memeriksa apakah ada infeksi, peradangan, ataupun sel yang abnormal. Berikut adalah perilaku untuk pencegahan terjadinya kanker serviks. Yang pertama, menunda hubungan seksual pertama sampai dengan usia dewasa di atas 20 tahun. Yang kedua, setia pada satu pasangan. Yang ketiga yaitu praktek seksual yang aman. Yang keempat, menghindari hubungan dengan pria yang bergonta-ganti pasangan atau pria yang terinfeksi dengan penyakit menular seksual. Kemudian yang kelima, berhenti merokok dan hindari asap rokok, serta menggunakan alat kontrasepsi KB yang non-hormonal. Adapun pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa kanker serviks, yang pertama ada IVA test, kemudian pap smear, kemudian ada kolposkopi, biopsi serviks, selanjutnya biopsi kerucut atau kon biopsi, CT scan, dan MRI. Itu tadi penjelasan tentang penyakit yang sering terjadi pada organ genital pada laki-laki dan perempuan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.